Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas 20 jurusan kuliah IPS yang paling menjanjikan buat kamu yang sedang galau memilih jurusan kuliah. Jadi, yuk simak selengkapnya. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Mahasiswa akuntansi mempelajari tentang prinsip akuntansi, pengendalian anggaran, pajak, aspek hukum akuntansi, audit, prosedur pelaporan, analisis laporan, dan konsultasi. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran matematika dan akuntansi. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi akuntan, pemeriksa keuangan, dan manajer keuangan. Mahasiswa manajemen pemasaran mempelajari cara mengelola proses dan kegiatan pemasaran barang dan jasa, pengembangan konsumen, dan menggerakkan produk dari tangan produsen ke konsumen. Kamu juga belajar perilaku dan dinamika konsumen, prinsip riset pemasaran, analisa permintaan, pemahaman biaya dan profit, teori harga, serta kampanye pemasaran. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran ekonomi. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi analis pemasaran, konsultan pemasaran digital, analisis riset pasar, dan spesialis pemasaran. Mahasiswa hubungan internasional mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas interaksi lintas batas antar negara, seperti seni diplomasi, politik luar negeri, perdagangan luar negeri, ekonomi internasional, hukum internasional, dan globalisasi. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran PPKN dan bahasa Inggris atau bahasa asing lain. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi konsultan politik, diplomat, wartawan internasional, dan konsultan imigrasi. Mahasiswa hukum mempelajari segala sesuatu tentang hukum, baik praktek maupun teorinya. Apabila kamu punya kepedulian terhadap hukum di Indonesia, maka program studi ilmu hukum bisa menjadi pilihan tepat. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran PPKN. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi pengacara, sekretaris legal, dan asisten legal dan paralegal. Mahasiswa administrasi bisnis mempelajari tentang administrasi secara umum, manajemen pekerjaan klerikal kantor, pengelolaan sarana dan prasarana kantor, serta proses data secara akurat supaya suatu bisnis dapat efektif dan efisien. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran TIK. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi agen pembelian, administrasi, sekretaris eksekutif, dan manajer produksi industri. Mahasiswa jurusan ini mempelajari seni menyampaikan suatu pesan melalui bahasa rupa atau desain untuk menginformasikan, mempersuasi, dan mempengaruhi penerima pesan. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran seni budaya dan TIK. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi desainer grafis, animator, seniman multimedia, dan desainer produk komersial dan industri. Mahasiswa ilmu komunikasi mempelajari public speaking, menulis berita, hingga membuat iklan atau film. Kamu akan belajar secara lebih dalam mengenai aspek-aspek komunikasi, baik secara teori dan praktek. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran TIK dan sosiologi. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi public relation,
spesialis hubungan masyarakat, manajer layanan sosial dan komunitas, dan jurnalis. Mahasiswa psikologi mempelajari tentang mental, pikiran, dan perilaku manusia. Jurusan ini juga meneliti alat pemikiran dan alasan dibalik perilaku dan tindakan seseorang, mulai dari pemikiran persepsi, pengakuan kognitif, dan hubungan interpersonal. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran sosiologi. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi psikolog konseling, psikolog klinis, psikolog organisasi industri, terapis, dan HRD. Mahasiswa ekonomi pembangunan mempelajari persoalan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan terjadi di negara berkembang. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran matematika dan ekonomi. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi perencana keuangan, ekonom, pengajar ekonomi, dan pembuat kebijakan pembangunan. Mahasiswa perpajakan mempelajari bidang perpajakan dari segala macam perspektif, dari sisi hukum, ekonomi, dan akuntansi. Lulusan perpajakan harus mampu menyusun laporan pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan. Mereka juga harus bisa menyelesaikan masalah administrasi perpajakan dan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran matematika dan ekonomi. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi konsultan bea cukai, penilai pajak dan keuangan, dan ahli perencanaan pajak. Mahasiswa ilmu politik mempelajari teori dan praktek politik. Mahasiswa harus mampu melakukan riset dan bersikap kritis dalam menganalisa setiap fenomena yang mempengaruhi dinamika struktur politik suatu negara. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran PPKN dan sosiologi. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi konsultan politik, anggota parlemen, politikus, dan peneliti politik. Mahasiswa administrasi fiskal mempelajari seluk-beluk pengelolaan sumber kekayaan dan keuangan negara, terutama sektor pajak. Jurusan ini punya beberapa spesialisasi studi, yaitu dasar-dasar perpajakan, kebijakan fiskal, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan keuangan negara. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran ekonomi. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi pengawas imigrasi dan bea cukai, ahli perencanaan pajak, dan pegawai pajak. Mahasiswa manajemen perhotelan mempelajari keterampilan dan ilmu perhotelan, khususnya dalam perencanaan, produksi, pengawasan, pengelolaan, dan tata boga pada jasa akomodasi tertentu. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran akuntansi dan bahasa Inggris. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi perencana meeting, manajer layanan makanan, manajer penginapan, chef, dan kepala koki. Mahasiswa manajemen pariwisata mempelajari konsep penawaran dan permintaan pariwisata beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mahasiswa akan belajar pembangunan dan pengembangan pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya pariwisata, pengembangan atraksi wisata lokal, serta pelayanan kepada wisatawan. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran bahasa Inggris dan ekonomi. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi pemandu tur, pemandu wisata, dan agen perjalanan. Mahasiswa sosiologi mempelajari interaksi yang terjadi antara satu orang dengan orang yang lain.
Interaksi memiliki bentuk yang beragam dan punya pengaruh langsung terhadap kondisi masyarakat. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran sosiologi. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi peneliti sosial, sosiolog, dan spesialis media sosial. Mahasiswa sastra Inggris mempelajari tentang isi, estetika, keaslian, serta keindahan tulisan karya sastra Inggris. Kamu akan mempelajari berbagai karya tulis, baik dalam bentuk novel, naskah drama, atau puisi. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran bahasa Inggris. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi editor, novelis, penulis konten, dan wartawan. Mahasiswa penyiaran atau broadcasting mempelajari tentang proses menciptakan dan mengemas suatu ide menjadi program untuk diproduksi dan disiarkan pada khalayak lewat media massa. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran TIK dan bahasa Inggris. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi penyiar berita, sutradara, penyiar televisi dan presenter, atau pembawa acara. Mahasiswa jurusan ini akan dipersiapkan sebaik mungkin untuk menjadi pramugari pada perusahaan jasa penerbangan bertaraf nasional dan internasional. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran bahasa asing. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi kru kabin dan pramugari atau pramugara. Mahasiswa jurusan ini mempelajari teknik tata rias baik Indonesia maupun internasional. Kurikulumnya mencakup cara-cara dalam menyanggul, menata rambut, memotong rambut, dan merias wajah menggunakan bahan dan alat kosmetika. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran seni budaya. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi makeup artist dan konsultan kecantikan. Mahasiswa tata busana mempelajari tentang produksi, desain, jahitan, seluk-beluk kain, dan penggunaannya untuk fashion. Selain itu, para mahasiswa juga diajarkan mengenai perhitungan bisnis di bidang fashion. Cocok untuk kamu yang suka pelajaran seni budaya. Prospek kerja jurusan ini antara lain menjadi perancang busana atau desainer, desainer tekstil, fashion stylist, fashion illustrator, konsultan fashion, dan jurnalis fashion. Nah, itulah 20 jurusan kuliah IPS yang paling menjanjikan versi Aku Paham. Semoga kamu menjadi yakin dengan pilihan jurusan masa depan kamu ya, Pahamers. Oh, aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham.